Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haidir, peserta Latsar golongan 3, angkatan 3, kelompok 2, NDH 18 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Kembali lagi bersama saya pada Learning Journal. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman pembelajaran substansi dan proses pembelajaran hari ketiga. Pada hari ketiga ini bermetode asinkronus, dengan diberikannya kepada kami tugas membuat rancangan upaya membangun budaya berakhlak dalam melakukan tugas sehari-hari sebagai seorang SN yang profesional. Kemudian diidentifikasi potensi penghambat upaya membangun budaya berakhlak tersebut serta cara mengatasi hambatan itu. Baik, mari kita langsung ke rancangan upaya membangun budaya berakhlak dalam melakukan tugas sehari-hari sebagai SN yang profesional. Yang pertama yaitu menyusun dan melaksanakan budaya kerja dan nilai-nilai organisasi terlebih dahulu. Dengan adanya penyeragaman nilai-nilai organisasi yang telah ditetapkan oleh Pak Presiden, artinya seluruh instansi pemerintah saat ini memiliki nilai-nilai organisasi yang sama, yaitu yang kita sebut berakhlak tadi. Yang kedua, melakukan internalisasi. Tidak cukup hanya dilakukan sekali ataupun 2 kali, tetapi dilakukan secara terus-menerus untuk menanamkan budaya kerja dan nilai-nilai organisasi kepada seluruh pegawai. Internalisasi tersebut tidak hanya dengan sosialisasi, tapi juga dapat dilakukan dengan cara tersendiri atau dengan hal yang menyenangkan seperti kuis berhadiah, team building, dan sebagainya. Karena pastinya masing-masing instansi memiliki cara dan karakteristik tersendiri. Yang ketiga, penerapan budaya kerja dan nilai-nilai organisasi. Internalisasi budaya kerja dan nilai-nilai organisasi ini sekiranya dituangkan dalam standar prosedur operasional sehingga dapat berjalan secara sistematis dan tidak akan terjadi fenomena job following people. Kemudian kita lanjutkan ke potensi penghambatnya. Teridentifikasi masih terdapat karakter akuo atau sering disebut anti perubahan dan karakter stereotipikal, yang artinya asumsi terhadap seseorang berdasarkan pengalaman atau keyakinan yang dimiliki sebelumnya. Contohnya menilai seseorang hanya dari satu sisinya saja. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, kita perlu menerima perubahan dengan meningkatkan kapasitas diri sebagai seorang SN. Yang kedua, kita bisa mengubah mindset kita ubah mindset anti perubahan itu. Yang ketiga, tidak memandang sesuatu kelompok atau individu dari satu sisi saja dan mengabaikan sisi lainnya, yang merupakan sebuah kelengkapan pada diri seseorang. Yang keempat, kita harus menyadari bahwa setiap individu itu terlahir dengan keunikan tersendiri, sehingga tidak perlu disamakan dengan individu yang lain, apalagi kelompok. Yang terakhir, menumbuhkan rasa saling menghargai terhadap perbedaan pada suatu kelompok. Demikian itulah yang dapat saya sampaikan pada Learning Journal hari ini. Salah hilap dalam penggunaan kata, susunan bahasa, saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di Learning Journal selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.